Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua, menyiapkan buku serta alat tulis, dan berdoa. Hari ini, kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia berikut ini. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Ada berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame. Media tersebut antara lain media audio atau suara, visual atau gambar, dan media audiovisual yaitu gabungan antara suara dan gambar. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya adalah iklan pada surat kabar atau koran yang bentuknya berupa tulisan dan gambar. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat yang strategis. Brosur bentuknya berupa selembaran kertas namun lebih kecil dibandingkan poster. Brosur biasanya dibagikan di tempat umum kepada orang-orang. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Isinya tentang informasi detail tentang produk tersebut, fungsinya sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut kepada masyarakat. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa tidak semua reklame bertujuan untuk memperoleh keuntungan? Berdasarkan tujuan pembuatannya, reklame dibedakan menjadi reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Contohnya yang ini ya. Reklame komersial digunakan oleh para pengusaha untuk meningkatkan keuntungan. Contoh lainnya yaitu iklan komersil atau iklan produk yang kita saksikan di televisi dan di internet. Kemudian, reklame non-komersial atau sosial dibuat untuk mengajak atau mengimbau orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah reklame tentang anjuran untuk hidup bersih, poster peringatan bahaya demam berdarah, keluarga berencana, dan sebagainya. Anak-anak, berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah reklame. Yang pertama, teks atau slogan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, bahasa yang baik dan menarik dengan bentuk dan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga,
gambar ilustrasi menarik dan mudah diingat. Kemudian yang keempat, layout atau tata letak antara gambar dengan tulisan harus tepat. Yang kelima, warna yang menarik. Saat ini kita dapat menemukan reklame di berbagai media. Untuk reklame audio atau suara ada di radio. Kemudian untuk reklame visual yang berupa gambar ada di surat kabar, ada di internet misalnya di Facebook, kemudian di website. Ada juga reklame yang berupa audio visual atau gabungan antara suara dan gambar, yaitu berupa video seperti yang ada di YouTube. Ini juga ada iklannya. Anak-anak, dalam pameran negara-negara ASEAN kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu tersebut? Bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.